Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusy Ananda. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi jamur entomopatogen dan juga uji antagonis Trichoderma sp. Nah, yang pertama, tujuan dari praktikum identifikasi jamur entomopatogen ini adalah agar kita mendapatkan jamur yang sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi, diharapkan bahwa jamur yang kita buat di isolat murni itu merupakan jamur yang kita harapkan. Kemudian, adapun alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama alat itu ada mikroskop, kemudian ada jarum suntik, kaca preparat, serta cover gelas. Kemudian digunakan juga OptiLab untuk mempermudah dalam identifikasi. Kemudian bahan yang kita perlukan yaitu isolat jamur entomopatogen serta alkohol. Nah, cara kerja dalam identifikasi jamur entomopatogen ini yang pertama yaitu pastinya kita harus mempersiapkan alat dan bahan. Kemudian kita bersihkan kaca preparat menggunakan alkohol serta kapas. Setelah itu kita gunting selotip bening dengan panjang kira-kira 2 x 2 cm. Kemudian kita tempelkan selotip tersebut ke media jamur atau isolat jamur yang kita dapatkan. Nah, kemudian kita teteskan larutan laktofenol ke atas kaca preparat. Cukup 1 tetes. Lalu kita tempelkan selotip yang sudah kita tempelkan ke media jamur tadi ke atas kaca preparat. Setelah itu, kita siapkan OptiLab yang pastinya sudah terkoneksi dengan komputer atau laptop dan juga aplikasinya. Kemudian kita taruh kaca preparat tadi itu ke bawah ke meja kerja mikroskop. Kita atur pembesaran yang menurut kita fokus sampai kita menemukan fokus yang sangat kita inginkan. Setelah itu kita amati morfologi spora jamur entomopatogen tersebut satu persatu seperti hifa dan juga konidianya. Dan tidak lupa untuk dipoto. Berdasarkan hasil identifikasi jamur entomopatogen secara makroskopis. Nah, gambar 1 merupakan isolat murni dari jamur entomopatogen yang diambil dari serangga Tenebrio molitor di media GIA. Nah, miselium jamurnya ini berwarna putih dengan pinggir seperti kapas. Nah, hal ini sesuai dengan pernyataan Avandi et al. 2019 pada gambar 2 bahwa miselium Beauveria bassiana yang ada di media PDA itu berwarna putih. Kemudian, secara makroskopis diamati juga konidia jamur. Nah, konidia jamur itu biasanya berbentuk bulat. Dengan konidia jamur Beauveria bassiana itu berbentuk bulat dengan panjang 2,14 mm. Setelah itu dilakukan pengamatan hipa jamur. Panjang hipa jamur Beauveria bassiana yang didapati itu 14,53 mm. Nah, selanjutnya itu ada uji antagonis jamur Trichoderma sp. Nah, tujuan dari praktikum uji antagonis ini adalah untuk mengetahui tingkat virulensi jamur terhadap jamur patogen lainnya. Adapun alat dan bahan, yaitu bahan itu ada agar, tepung jangkrik, gula, dan yes atau ragi. Nah, serta alat yang kita gunakan itu ada timbangan digital, botol selai, serta cawan petri. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah persiapan sebelum memasuki laminar atau ruang kerja laminar airflow, di mana kita harus membersihkan ruang kerja tersebut mulai dari disapu dan juga dipel. Selain itu, alat-alat yang akan kita gunakan harus kita persiapkan dan harus kita sterilisasi dulu menggunakan autoclave supaya tidak terjadi kontaminasi pada media yang kita buat.
Setelah kita melakukan persiapan dan memasuki ruang kerja laminar, kita lakukan sterilisasi pada cawan Petri yang akan kita gunakan sebagai tempat media dengan sterilisasi menggunakan bunsen. Setelah disterilisasi, kita masukkan media GYA yang sudah kita buat ke dalam cawan Petri. Nah, usahakan penuangan media GYA itu harus di belakang bunsen agar udara dari luar atau dari luar ruang kerja laminar itu tidak masuk ke cawan Petri. Kemudian setelah itu kita korek jamur trichoderma SP yang kita duga kita dapatkan dari bambu yang kita tanam atau perangkap bambu yang kita tanam di perakaran tanaman kopi. Setelah itu kita pindahkan jamur tersebut ke media GA yang sudah padat atau jadi setelah media PDA kita tuangkan, kita tunggu terlebih dahulu sampai media tersebut padat. Jangan langsung kita meletakkan atau memindahkan jamur yang kita dapat itu. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk menutup media GA yang sudah kita buat dan juga kita tanam jamur dengan menggunakan plastik wrap. Nah, setelah itu kita dapat memotong isolat Ganoderma, kemudian kita tanam ke cawan Petri yang tadi sudah ada trichoderma, jadi bersebelahan. Jadi bisa sebelah kiri jamur trichoderma dan sebelah kanan itu jamur Ganoderma. Selain dibuatkan media padat GA, uji antagonis juga dilakukan dengan pembuatan isolat murni trichoderma di media agar. Langkahnya sama, hanya saja kita memasukkan potongan dari jamur Ganoderma dan jamur trichoderma ke dalam media cair tersebut. Kemudian kita tutup media cair tersebut menggunakan aluminium foil dan juga plastik wrap serta diikat dengan menggunakan plastik VP dan diikat dengan karet. Nah, biasanya media cair itu dibuat di dalam botol selai. Nah, gambar 7 merupakan uji antagonis trichoderma terhadap Ganoderma. Sedangkan gambar 8 merupakan jamur trichoderma SP yang kita tanam di media cair. Berdasarkan hasil uji antagonis, dapat kita lihat pada gambar 9A itu ada uji antagonis jamur trichoderma SP terhadap Ganoderma SP pada media PDA, dan pada gambar B itu media MEA. Dan ini merupakan uji antagonis trichoderma terhadap Ganoderma di media GA yang kami biakan. Nah, berdasarkan hasilnya, presentasi laju penghambatan trichoderma SP terhadap Ganoderma pada media PDA diperoleh rata-rata penghambatan tertinggi berturut-turut pada perlakuan Trichoderma harzianum, Trichoderma pseudoconii, dan Trichoderma viride. Lambatnya pertumbuhan diameter koloni Ganoderma pada perlakuan pemberian fungi antagonis Trichoderma diduga karena trichoderma ini menghasilkan senyawa volatil yang bersifat fungistatik atau beracun terhadap Ganoderma. Nah, penghambatan pertumbuhan diameter koloni Ganoderma juga disebabkan oleh pertumbuhan koloni trichoderma yang lebih cepat dan kemampuan kompetisi lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan koloni si Ganoderma.
Jadi, trichoderma itu mampu memproduksi sejumlah senyawa antibiotik termasuk di dalamnya enzim yang mampu mendegradasi dinding sel dan sejumlah senyawa sekunder. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.